Hai guys, kembali di Revit. Akhirnya guys, yang ditunggu-tunggu Innovaku yang tipe G facelift ini 2021 diesel akhirnya sudah datang, tepatnya pada tanggal 23 September guys. Dan ini sesuai tepat janjinya, salesku memang yang G ini lebih gampang banget dapatnya daripada yang V ke atas. Dan sorry banget ya guys, aku baru bisa upload video. Harusnya ini 1 hari setelah ini aku udah selesai buat video, cuma nggak bisa diupload karena teman-teman tahu ada beberapa provider itu trouble banget, mulai dari HP walaupun sampai di internet rumah itu lemotnya bukan main guys. Aku nggak bisa upload berhari-hari, sampai bahkan aku download email yang 3 MB itu butuh waktu 1 jam guys. Sorry banget, jadi aku baru bisa upload sekarang. Oke guys, nah ini aku mau review di rumahku yang satu karena sini tempatnya kurang enak, jadi aku mau rumah satu lebih free lah, lebih enak gitu. Oke, ini speedometernya nanti aku bahas semua detail-detailnya, yang mana aku suka, mana yang nggak aku suka. Dan ini jos teman-teman, kita ke rumahku yang satu dulu. Tunggu ya guys, nanti first impressionnya gimana dan drivingnya kayak gimana lah, feelingnya beda apa enggak dari Innova yang sebelumnya guys. Oke, let's go, ikuti terus ya videonya. Semoga teman-teman bisa kebantu lah paling enggak di videoku jika mempertimbangin beli Innova yang mana. Oke guys, wait, tunggu guys. Hai guys, kembali di Revit. Ya, aku akhirnya review ini di rumahku yang satunya aja guys, karena lebih nyaman, lebih enak daripada yang di rumahku satu. Makanya tadi aku OTW dulu, bawa mobilin ke sini. Oke. Nah, ini akhirnya yang aku tunggu-tunggu sudah datang guys. Ya, penuh drama banget tuh dapetin Innova yang baru ini, dimana aku dulu SPK di bulan Juni awal maunya dapat V, akhirnya sampai aku batal SPK dan ternyata ya akhirnya aku ambil yang tipe G lagi, karena memang sekarang yang ready, yang lumayan ready itu tipe G guys. Ya udah, tapi nggak apa-apa lah ya guys. Udah, yang penting udah dapet ini. Nanti mungkin aku sedikit ada modif-modif dikit, mana yang perlu aku modif kira-kira. Oke, kita lihat dulu impresi pertama ya. Ini tipe G, bisa dilihat teman-teman ya, yang paling membedakan dari tipe facelift Innova yang baru ini daripada yang sebelum facelift itu, lihat nih, yang paling kerasa bedanya grillnya guys. Kalau menurutku nih grillnya jauh lebih garang dan lebih gagah sih guys daripada yang sebelumnya ini, karena bisa dilihat yang sebelumnya itu kan kayak ada apa ya, dia tuh kayak ada semi-semi abu-abu gitu ya guys, sama campuran silver itu menurutku kayak kurang elegan. Ini jauh lebih elegan, lebih banyak ke hitam, tapi hitamnya ini bukan yang black piano gitu, bukan, tapi hitam-hitam agak semi-semi doff dikit, tapi ada mengkilatnya gitu guys. Dan ini warnanya kayak abu-abu juga gitu guys, nggak terlalu hitam, jadi manis banget. Di warna putih ini lebih kelihatan. Dan kalau bisa dilihat di grillnya, ini sekarang yang Innova facelift yang baru ini, grillnya itu dia punya ronggang itu yang lebih besar, jadi jauh kelihatan lebih kokoh, kayak lebih gagah gitu loh guys. Makanya aku bilang kelihatan banget nih yang paling beda kalau dari depan ini di bagian grill. Lalu bisa dilihat ini dia biasa, Toyota kan suka banget nih sama krom-kroman. Nggak apa-apa sih, krom-kroman ini malah buat jadi lebih sedikit apa ya, mewah lah. Kesan mewahnya itu dapat karena ini ada kromnya lagi, yang dulu nggak ada sih guys. Seingatku dulu kalau yang di tipe yang lama ini nyambung gitu ya, kalau nggak salah sama headlampnya atau aku lupa. Tapi kalau ini pasti mod yang baru nih, jadi kayak dia ada garisnya gini sama headlamp yang lurus guys, kayak gitu. Jadi menurutku ini aku suka banget sama grill depannya di Innova yang facelift ini guys. Nah terus kalau mau lihat bedanya lagi selain grillnya dari depan, itu model grill depan atas bawahnya sudah agak beda guys ya. Dia di bawah ini kayak model-model yang Fortuner facelift yang baru, jadi grillnya itu kayak dipisah sama ada bodi utamanya guys. Lalu kalau bisa lihat dari depan ini, yang paling beda ini fog lampnya guys. Dulu kan banyak orang bilang nih, awal-awal tuh kayak banyak konsumen yang nggak biasa, kenapa mereka taruh lampu sen itu di sini kan. Dulu kan fog lamp, lalu sebelahnya ada lampu sen bentuk kayak gini. Nah mungkin Toyota ini dengerin keluhannya konsumen, akhirnya mereka pindah. Jadi mereka pisahin sennya di sini, fog lampnya di sini. Ini menurutku penempatan yang cukup bagus, karena dimana kalau fog lamp ini taruh agak bawah itu
dia lebih dekat sama tanah, otomatis tuh dia lebih teleng, lebih pantulan cahaya ke tanah itu lebih bagus guys, beneran. Jadi ini menurutku pas banget Toyota kasih fog lampnya di bawah dan lampu sennya di sini. Lampu sen jangan terlalu bawah, karena kan takutnya nggak terlalu kelihatan kalau mobil-mobil tinggi gitu guys dari depannya. Kayak gitu sih, ini menurutku cantik banget untuk penempatannya, jadi lebih kerasa beda lah faceliftnya guys daripada yang sebelum facelift. Lalu kalau teman-teman mau bandingin sama tipe V, ini fog lampnya ini masih bolam semua dan ini lebih besar gitu, modelnya besar guys fog lampnya. Tapi kalau yang model V sama Venturer ke atas itu dia kecil banget tapi lebih terang katanya, karena sudah LED. Ini masih bolam guys, ini yang aku buat kecewa ya, sennya juga masih bolam. Nah ini yang aku buat bete guys, dimana lihat nih, ini mobil 400 juta guys masih pakai bolam kayak gini dan nggak ada proyektornya sama sekali. Nih yang buat bete. Ini aku bingung guys, nanti aku mau upgrade ke V atau gimana, karena yang pasti aku nggak akan mau oprek. Kayak ya tau lah teman-teman, pengalaman yang sebelumnya dioprek, dibuka, diganti lensa lah apa dan lain, itu pasti bermasalah terus guys. Kayak Innova yang lama itu aku tambahin lensa Hella dan lain-lain, itu sering ngembun guys. Terus kapan lalu kayak kebakar gitu, burning di dalam kayak gitulah itu, dan nggak sekali dua kali, itu berkali-kali terus. Jadi ya udahlah, ini mungkin nanti aku lihat terangnya seberapa, mungkin aku besok bakal langsung ganti ke LED yang bagusan lah, yang 2 jutaan. Nanti aku mau tahu kalau lampu apa ini dim nggak usah lah, nggak perlu, nggak penting. Ini nanti mungkin lampu kota tak ganti lampu putih aja supaya cantik. Oke, kayak gitu guys ya. Jadi ini kecewa banget karena kalau yang V kan bagus, sudah ada proyektor, dan di sininya aku suka banget nih lampu yang dulunya lampu kota di sebelum facelift, itu yang di facelift sudah bisa jadi DLR. Jadi ya kayak kalau siang tuh dia bisa nyala terus gitu lah guys, cantik lah. Jadi mobil tuh kalau ada DLR-nya itu menurutku kelihatan cantik. Padahal DLR itu aslinya dulu dipakai di mobil-mobil Eropa itu karena mereka di sana itu kalau nggak salah siang itu juga berkabut guys. Jadi makanya mereka pakai DLR. Tapi karena perkembangannya zaman, itu ternyata bisa jadi fashion dan model untuk ketika mobil di jalan itu jadi lebih cantik. Kalau siang-siang gitu atau pagi masih ada matahari dan ada lampu yang nyala, itu keren banget guys kayak gitu. Oke, lambang Toyota tetap masih besar banget di sini, nggak ada kamera apa-apa, selesai. Ini fog lamp juga semua oke lah. Ini salah satu kenapa aku pilih warna putih. Pertama sih memang yang warna hitam agak susah guys, tapi aku lihat karena modelnya gini itu lebih bagus yang putih. Jadi kesan putih sama ornamennya itu hitam, itu kayak menurutku cantik banget, manis gitulah guys. Manis kayak Fortuner yang baru itu juga aku suka yang GR itu suka yang warna putih. Ini velgnya ini 16 inch. Ini aku kelentek aja lah guys ya. Nanti aku kelentek lah habis inilah. Pakai 16 inch ini apa ini ya? Ya 16 inch dan pakai Dunlop. Cukup suka sih aku Dunlop daripada Bridgestone karena dia tipikal lebih empuk. Dan ini ringnya pakai 16 guys. Profil bannya ini berapa ya? Nih, profil bannya 205 65 ring 16 guys. Oke lah. Ring 16 ini untuk tarian bawah pasti enak karena dia enteng, putarannya cepet di bawah. Dan kalau untuk nyetir-nyetir di bawah 100 ini enak banget. Kalau ring 16 dan dia banyak kan 65, ini tebal, lebih empuk banget. Cuma mungkin kalau kecepatan tinggi agak ngeleyang ya. Nanti kita lihat perlu di-upgrade apa enggak. Dan aku sukanya ini guys, yang facelift ini bener-bener ini sebentar, ini ada plastiknya. Kita pindah yang ke belakang. Nih guys, aku suka banget. Ini nggak murahan guys, ini bagus, modelnya mirip-mirip sama Fortuner yang facelift ya guys ya. Daripada dulu yang tahunku belum facelift, aduh itu kalau nggak yang Venturer itu sampai aku upgrade kan ke velg Venturer karena jelek banget guys. Modelnya kayak kayak velg mobil murahan banget gitu loh guys. Jadi kayak kurang suka aku, makanya aku upgrade. Dan nggak profesional, nggak proporsional antara besarnya ring sama besarnya bodi dan ketinggiannya. Itu yang nggak berapa suka dari Innova. Ini masih nggak proporsional juga sih kalau teman-teman bisa lihat. Kalau bisa lihat dari jauh gini ya guys ya, bisa lihat dari jauh kayak gini tuh nggak proporsional karena dengan tingginya
tingginya mobil ini, panjangnya, serta ringnya itu minim ya guys ya. Kalau menurutku minim tuh 17 tuh masih lebih proporsional lah dilihat kayak gitu dari looknya ya. Tapi memang kenapa Toyota kasih ring 16 tuh pasti ada alasannya. Salah satunya memang dia mau mengandalkan mengandalkan ketika di kita kalau kita pakai ring 16 mungkin top speed agak susah dapat. Tapi ketika kita di putaran bawah untuk tarian awal itu pasti lebih enteng, lebih enak karena bannya lebih kecil kayak gitu dan lebih empuk. Ini kayak Toyota mau membuat kenyamanan yang luar biasa yang sampai sekarang tuh jadi salah satu bisa dibilang salah satu nilai jual Innova ini karena suspensi dan kenyamanan keempuannya di jalan kayak gitu sih guys. Lalu kalau bisa lihat dari samping ini sudah ada dapat sih, aku juga dulu yang walaupun nggak facelift walaupun nggak facelift juga udah dapat ini talang air. Dan talang air ini aku suka guys, dia ini kayak model sudah pabrikan gitu. Nggak tahu ini kunciannya, bukan yang variasi cuma di lem sama lem 3M kayak gitu. Ini jadi bagus, aku suka bawaannya Toyota daripada merek sebelah aku. Ini kalau mau lihat ini guys, ini spion kayak biasa, nggak ada perubahan, warna putih, nggak ada krum-krumnya. Dan ini ada lampunya bawahnya. Oh ini nggak ada guys, bawahnya nggak ada lampunya, beda yang sama V. Kalau V itu ada lampu bawah ke bawah gitu, jadi kayak lebih mewah. Ini nggak ada tapi nggak masalah. Terus jujur aku lebih suka warna kayak gini sih guys. Atau kalau ini hitam, ini dibuat hitam rasanya kayaknya lebih cantik guys. Cuma nggak masalah daripada yang model chrome guys. Aku lebih suka senada sama bodinya gini, aku lebih suka daripada banyak krom-kroman kayak gitu di samping. Nah kalau di belakang ini guys, pasti teman-teman nggak menyangkal kalau ini bakal mobil 400 juta. Satu yang aku buat kecewa ini memang ini guys, ini aku bingung kenapa lampunya ini nggak dibuat kayak model LED. Itu kan banyak banget ya teman-teman yang sekarang Innova itu aftermarket stop lampnya tuh bagus banget kan. Itu murah guys, 3,5 juta itu bisa bertahan 3-4 tahun tuh. Banyak temanku tuh sampai sekarang nggak putus-putus juga. Itu keren guys. Nanti mungkin ya kalau aku ada budget aku ganti aja ini. Jujur aduh memang nggak kelihatan mewah banget ya. Aku salah satu yang nggak suka dari Innova ini ya ini lampu belakangnya. Cuma memang guys, yang bisa diunggulin dari headlamp originalnya pabriknya ya Toyota ini, salah satunya adalah ini terangnya untuk lampu mundur guys. Jadi salah satu kekurangan kalau kita yang mau ini bilangnya aftermarket ya guys. Jadi aftermarket itu aku nggak pernah punya sih, tapi beberapa pengalaman temanku cacatnya itu di jeleknya itu di lampu mundur. Jadi lampu mundur itu sangat-sangat nggak terang sama sekali, kayak nggak ada lampu mundurnya sama sekali guys. Nah kalau ini aku nggak tahu gimana, mungkin karena ini layarnya besar atau gimana. Ini kalau kita ganti aja yang super bright atau yang warna putih, itu lampu terangnya kalau kita mundur pada malam hari itu sudah kayak siang hari guys. Beneran, pengalamanku Innovaku yang lama tuh kayak gitu. Nah itu mungkin positifnya atau plusnya dari stop lamp bawaannya orinya ini bagus banget, lampu mundurnya terang banget gitu. Lalu ini ada emblem G kayak biasa. Biasanya orang-orang kalau gini dilepasi semua, tapi aku enggak lah. Ini kan juga beli pakai uang. Lalu ya ini yang beda. Kalau yang V nih guys bisa dilihat atasnya ini tuh juga pakai warna hitam. Tapi yang ini yang G ini tetap putih. Sayang banget ya guys. Padahal ini kan cuma warna ini cuma berapa sih harusnya. Tapi mungkin kayaknya Toyota mau ngebedain lah antara tipe G sama V. Ini kalau hitam cakep banget guys, cakep banget. Karena bawahnya juga hitam. Dulu punya aku silver kayak abu-abu, ini sekarang warnanya hitam. Dan ini yang aku suka, ini ternyata aku masih dapat emblem 50 tahun guys, dimana aku nggak dapet di Fortuner. Suka sih, bisa aja sih beli di aftermarket, tapi kan suka kalau bawaan dari Toyota langsung kayak gitu sih. Kalau dari belakang so far nggak ada perubahan apapun lah. Ini juga sama semua, sudah shark fin juga. Untuk antenanya aman lah, jangan sampai belum. Dan kita biasa kalau kayak Innova ini dapatnya Lumar, sudah not bad lah guys, sudah oke. Oh iya satu lagi teman-teman, sekarang yang tipe G sudah dapat
kamera mundur teman-teman. Kalau dulu di zamanku itu belum dapat sama sekali kamera mundur, mungkin harus modif sendiri. Sekarang sudah dapat ya, oke lah, not bad lah ya. Ada ya, jangan lupa ada sensor parkir, dimana sensor parkir Innova ini cukup akurat menurutku. Ada 1 dan 2 di belakang, di depan juga ada, lupa tadi ya. Coba kita lihat di depan itu. Ini guys, sekarang di depan ini sudah nggak ada sensor parkir. Mungkin karena tipe G ya teman-teman ya. Karena kalau seingatku yang V itu di depan juga ada di sini satu. Jadi kalau kita di depan tuh ada sensornya juga, bisa tahu posisi kalau terlalu dekat sama benda asing. Kalau yang di G ini mungkin nggak ada sih teman-teman. Aku nggak tahu lagi, coba aku cari info. Tapi kalau di V ku dulu tuh ada di sebelah sini. Oke, nggak masalah. Oke teman-teman, ayo kita masuk ke dalam. Ya, ini dalamnya teman-teman. Bisa lihat sekarang yang paling berubah itu di warna door trimnya. Lalu warna kayak apa ini? Dalamnya ini sekarang warnanya lebih elegan sih guys. Warna sekarang ini apa? Ini kayak warna coklat tua. Dia ini bukan hitam tapi kayak coklat marun tua gitu teman-teman. Warnanya bisa berubah nih kalau kena matahari, ini bagus sih. Jujur daripada yang sebelumnya kayak warna merah batu bata itu norak banget. Ini lebih kesan elegan dan mahalnya tuh jauh lebih dapat daripada yang sebelumnya. Jadi oke lah teman-teman ya. Ayo kita bahas dalamnya sebentar. Ini kuncinya masih kayak yang sebelum facelift, sama aja. Oke. Just. Ini harus dikelentek nih. Ini suaranya teman-teman. Satisfying banget ya suaranya ya. Nah, kita bahas mana dulu nih? Kita bahas interior. Jujur, interior no complain, karena aku memang dari dulu suka banget sama interior Innova Reborn. Yang facelift pun nggak ada bedanya sama sekali teman-teman. Masih kayak perahu gitu ya. Dari kiri agak naik disetir, jadi kayak kokoh gitu. Lalu, nah ini bedanya kalau tipe V ke atas itu sudah panel kayu. Ini enggak guys, ini enggak tahu ini kayak model-model warna. Tapi untunglah warnanya masih gelap, jadi masih mewahnya masih terkesan oke lah. Masih terkesan mewah lah, nggak sampai norak banget, oke lah. Dan tidak ada sama sekali soft touch. Harusnya ini bisa lah ya teman-teman. Toyota ini kayak ini dibuat kayak soft touch gitu, kayak Fortuner kan oke lah. Biayanya nggak besar harusnya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Kita ini fanboy Toyota ini nggak penting lah gitu-gitu teman-teman ya. Yang penting kan durability-nya, oke? Jadi kalau ini no complain, warnanya mayoritas warnanya kehitam-hitaman, jadi terkesan mewah. Mobil ini nggak murahan. Dan satu yang pasti teman-teman lihat, terlihat murah banget. Ini nih teman-teman, wah, apa-apa nih, lihat nih, ini model kayak kompor ini guys. Kompornya istriku ini kayak gini, persis banget sungguhan. Kompor listrikku juga modelnya gini. Kompor di dapur gas juga kayak gini. Ini yang aku buat kecewa. Harusnya Toyota bisa lah ya ini buat digital, tapi ya nggak tahu teman-teman, nggak apa-apa lah. Ini jujur kalau temen-temen bilang kok bisa dimodif ke V, jujur aku sayang banget ini. Kalau harus aku bongkar total ini, aku sayang banget. Kayaknya aku nggak bakal ganti deh ini, nggak apa-apa deh ya. Untung ini masih bisa, masih ada kayak pilihan arah AC-nya ke bawah, ke kaki aja, terus ke bawah, keluar masih bisa semua. Ini AC dari dalam bisa keluar kayak gini, masih oke lah ya. Ini yang agak minusnya kalau teman-teman tahu. Nah sekarang di tipe G ini sudah 8 inci teman-teman. Yang dulu itu kalau nggak salah 7 inci, terlihat kayak kuno banget. Sekarang sudah 8 inci dan lebih modern ini guys, lihat nih. Dan lebih smooth guys, bener. Daripada tipe V ku itu sangat-sangat nggak smooth. Nah daripada yang punya aku dulu tipe V, jujur tipe V ku dulu itu kan sudah katanya headupnya bagus. Ini jauh lebih smooth sih teman-teman, jauh banget lebih smooth. Punya aku tuh ngelek banget. Ini tapi cuma terbatas ya, walaupun dulu juga di tipe V ku pun nggak bisa apa-apa, cuma bisa Miracast apa gitulah. Terus sama kalau teman-teman punya Android itu bisa di link gitu ya, jadi kayak apa ya namanya ya, screen link kalau nggak salah, aku lupa sih namanya teman-teman. Jadi layar di HP-nya teman-teman tuh bisa disambungkan ke sini. Kalau ini kayaknya nggak bisa deh teman-teman.
Nah ini cuma ya USB dan lain-lain standar lah teman-teman. Ini kayaknya aku ganti deh bakal nanti. Yang bisa Apple CarPlay itu yang penting, dan lebih lengkap ini nggak bisa apa-apa. Ini cuma simple kayak gini, ada audio. Oh ini bisa iPod, cuma dengerin musik, phone, telepon, AV off, sama punya Toyota USB sama T-Link biasa. Standar aja sih kalau ini. Terus di sini masih ada tetap jam. Ini belum aku ganti ya. Ini nanti aku ganti jamnya. Gitu aja sih, sama aja. Dan ini transmisi juga sama. Kalau yang V ini kan ada posisi kayak desain kayunya ya, yang senada sama dashboard sini, sama ya sama sini aja sih, sama dashboard depan. Ini nggak ada, polos banget. Tapi kalau teman-teman mau tambahin sendiri bisa, ini harusnya nggak terlalu penting. Transmisinya sama aja, nggak beda, dan juga masih sama, bisa eco, power. Iya, yang dulu tuh harusnya kalau nggak salah Innova pernah ngeluarin tipe TRD atau apa ya teman-teman, itu ada kayak ionnya di sini ya, tambahan. Nggak tahu setelah facelift itu dihilangkan. Padahal itu menurutku bisa juga salah satu nilai plus dari Toyota ini. Dia bisa ion itu kayak monobakteri ya, monovirus di AC-nya, dimana zaman corona gini penting banget. Ini nggak tahu kenapa dihilangin, jadi nggak ada, kembali normal. Dan ini sudah ada stabilnya sekarang teman-teman. Yang G pun sudah ada, jadi oke. V-ku dulu pun nggak ada teman-teman. Lalu sekarang mungkin rata-rata Toyota yang baru ini juga dikasih kayak apa ini ya, pemadam kebakaran apar portable, jadi nggak terlalu ganggu, bisa dibuka tutup. Ini lumayan bantu juga sih. Nanti kalau di gini kan nggak kelihatan juga, jadi kalau ada apa-apa di jalan masih bisa dipakai untuk urgent kayak gitu. Lalu kalau mau lihat ini, salah satu yang jelek ini speedometernya. Speedometernya biasa aja dan terkesan jelek banget guys, karena kalau bisa dibandingin sama V itu ya jauh banget sih, dari warna, dari semuanya. Ini kayak nggak berwarna kayak mobil-mobil lama, tapi ya udahlah. Tapi ininya masih mirip-mirip, kayak ada derajatnya. Terus ini bahan bakarnya berapa, 1 banding berapa. Terus range-nya mirip-mirip sih, average speed-nya kayak gini, eco. Ya standar guys, nggak terlalu bagus speedonya. Kayak aku juga nggak bakal ganti speedonya karena harus bongkar semua, sayang banget. Jadi ini kekurangan salah satu di tipe G. Aku nggak suka banget sama speedometernya, jauh banget. Jadi kalau dibuat video POF ya, ini kurang menarik sih ya teman-teman, karena modelnya kayak gini aja. Untuk speedonya beda banget sama V sama Venturer. Terus nah bener guys, kalau duluku punyaku yang tipe V itu di sini ada kayak sensor parkir, bukan sensor sensor parkir depan. Jadi bisa diklik mau aktifin apa enggak. Ini nggak ada guys, jadi bener memang yang gini kayak nggak dapet di depan, jadi cuma belakang aja nggak apa-apa. Ini yang auto cuma yang ini aja, yang supir aja, sisanya standar. Dan satu yang parah menurutku teman-teman, ini spionnya belum bisa auto. Kita belum bisa auto yang kita tinggal tutup enggaknya di dalam mobil, di door trim ini nggak ada. Jadi kita harus manual kayak gini guys. Bayangin ya teman-teman, ini mobil 400 juta, bahkan brand lain 200 juta tuh sudah ada yang sudah otomatis. Ini kita jadi agak malu-malu nih sih kalau dibawa ke mall. Jadi wah, kalau nggak ada orang gitu, kita mau keluar biasanya keren kan, langsung nutup sendiri. Ya kita harus jalan, sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik, mau ke mall, keluar gitu, mau ninggalin mobil lupa nutup ini, takut berat kan, kita tutup manual gini, ceklek. Waduh, gimana ini Toyota. Tapi ya sudah lah ya, gimana lagi. Nanti teman-teman bisa sih beli modulnya, cuma sekitar 800 kalau 1 juta. Cuma dibongkar semua modulnya, nanti dipasang di sini biasanya untuk ngaktifin nutup otomatis. Atau juga kalau nggak mau pakai saklar, itu bisa diotomatisin. Jadi kalau kuncinya nutup, dia bakal nutup sendiri spionnya kayak gitu. Oh ya, kalau di bagian ini, di bagian kursi ini masih nggak elektrik sama sekali ya. Kalau Venturer kalau nggak salah sudah elektrik, masih manual pompa gini. Tapi ya sudah lah, ini awet juga kok, nggak masalah. Terus untuk bahannya kayak biasa guys, pelit banget nih Toyota. Jadi ini masih kain semua, dan kain ini ada plus minusnya teman-teman. Kalau misalkan dingin, memang dingin sih teman-teman, lebih dingin. Cuma dia ini takutnya kalau lembab bau pastinya.
kalau kena air, yang punya anak kecil itu pasti jadi bau. Kalau ketumpahan makanan, ketumpahan susu, wah susah banget ngeringnya. Jadi ini pasti nanti aku udah booking, aku pasti ganti ke kulit ini teman-teman. Soalnya kalau yang kain kayak gini bener-bener gampang kotor, bau dan lembab kayak gitu. Nah teman-teman, kalau di baris kedua ini bisa dilihat, ini memang salah satu keunggulan Toyota Innova. Memang nggak ada lawan nih kayaknya di kelasnya. Jadi dia tuh punya kelegaan kabin yang luar biasa, lega banget. Lihat nih, ini udah, aku nih gendut guys, dan ini luas banget. Bahkan kayak gini nih, lihat nih teman-teman, luas banget. Teman-teman mau main bulu tangkis pun bisa di sini. Kalau guyonannya ini bener-bener luas banget sungguhan. Dan jeleknya di tipe G ini nggak ada tangan di sini. Jadi yang biasanya untuk handrest ya, ini nggak ada di tipe G. Mungkin karena tipe murah ya, jadi nggak ada sama sekali. Dan ini yang paling kelihatan, di bagian tengah itu nggak ada mewah-mewahnya, nggak ada ambient lightnya kayak di tipe V ke atas. Bagian depan pun juga sama teman-teman, cuma simple kayak gini aja. Dan ini belum LED semua, masih bolam semua. Nah ini untuk tempat kacamata yang biasanya buat tempat karcisku, nggak mewah sama sekali, nggak kelihatan mewah sama sekali. Bisa lihat ya teman-teman ya, ini simple dan kayak Avanza sih. Ini tepatnya ini kayak mobil-mobil Avanza biasa. Nah kayak gini guys. Kalau yang V ke atas kan ini sudah ada ambulance light-nya bagus. Dan kalau malam tuh kelihatan mewah kayak mobil-mobil Eropa gitu. Dan ini udah digital, ini enggak, masih manual. Tapi ya udahlah, beda 60 jutaan guys, nggak apa-apa. Dan dapatnya ini tetap masih ada. Nah ini salah satu yang aku juga kecewa, ini nggak ada mejanya teman-teman. Kalau di masa pandemi gini kan biasa sering makan di mobil. Jadi dulu tuh sempat kepake banget keluargaku, jadi bisa makan di sini. Ini nggak ada sama sekali. Ya udahlah. Ini maxnya ini 4 kilo. Ini kayak buat bukaan apa sih ya, kayak nyantolin belanjaan dan lain-lain kayak gitu. Dan di sini sama juga ada bisa 12 volt, mau ngecas apapun juga bisa sih kalau ini. Dan ini aku suka dari Innova, ininya bagian tengahnya bisa dimaju mundurin loh. Makanya tambah lega banget kalau belakang dipakai, ini tambah lega banget, bisa mentok. Jadi lihat nih teman-teman, lega kabinnya luas banget udah. Untuk bawa ini bener-bener mobil keluarga sih. Jadi bener-bener memang orientasinya ke sana kayak gitu. Ini masih bolam juga, semua nggak ada yang LED ya teman-teman. Dan belakang nggak ada. Ini Toyota ini sama kayak Fortuner kemarin, aku dapat berbanyak kotak ini. Kalau teman-teman tahu, ini salah satunya dari mana ini ya teman-teman, sebentar. Ini Proterra, ini kayak kerjasama salah satu vendornya Toyota untuk anti karat dan lain-lain. Dapat segini banyaknya, jadi bisa di anti karat lagi sendiri. Kalau sudah setahun, satu tahun setengah, bisa minta tolong Toyota bawa ini. Nih di repaint semua kayak gini guys. Ini mahal juga sih teman-teman, tapi ya lumayan lah ya. Untuk selanjutnya anti karat, penting banget supaya nggak karatan mobilnya. Terus dapat ini karung gauge net itu yang biasa ditaruh untuk pembatas di belakang, bisa diisi-isi. Terus ini ya, ini buku untuk buku servis. Nah ini yang dulu aku nggak dapat nih teman-teman, Fortuner juga nggak dapat. Ini dapat box tisu, lumayan lah, lumayan. Terus ini kotak P3K nya, ada P3K, ada emergency cool tip dan lain-lain kayak gitu, palang lah lain-lain. Dan ini kayak part box gitu guys, aku juga nggak berapa pakai di Fortuner, tapi nggak apa-apa, dapat juga dari Toyota kayak gitu. Ini guys ya, mantap banget ya. Ini masih tetap enak buat dipegang gini, kalau perjalanan jauh masih enak banget. Ininya hitam sekarang guys, hitamnya Dove gini. Kalau yang V itu kalau nggak salah piano black. Iya ya teman, bener yang V itu piano black. Jadi hitamnya itu hitam mengkilat. Kalau ini Dove, aku lebih suka yang Dove gini sih, nggak gampang kotor, kena sidik jari dan lain-lain. Lihat nih teman-teman, sudah kalau tipe gini paling enak sudah pakai sopir, sudah kita santai kemana dan tetap nyaman banget di belakang sini. Dan coba kita lihat bagasi, kita lihat baris ketiga ya teman-teman ya. Kita lihat, ini masih manual, berat banget. Nah sudah, no komplain, nggak ada bedanya. Ini untuk tambahan di atas ini biasanya sudah nggak ada apa-apa sih sini teman-teman.
aman semua, sama aja ini bisa dinaikin turunin. Dan kalau teman-teman tanya aku di baris ketiga itu masih enak nggak untuk orang dewasa? Masih sangat lega menurutku. Aku kapan lalu sempat pernah ke Bali di tahun 2019. Di belakang tuh memeku sekitar tingginya 162. Di belakang tuh masih enak banget sungguhan. Dan aku pernah juga di belakang tinggiku 176, ya agak sempit tapi masih sangat nyaman dibandingin sama Fortuner di baris ketiga. Kalau kayak Fortuner, Pajero baris ketiga itu sudah amblas guys, itu udah nggak bisa dipakai lah untuk orang dewasa, udah nggak layak lah, karena itu memang notabene nggak terlalu dipakai lah untuk baris ketiga. Itu dipakainya untuk orang anak kecil lah guys. Di belakang anak kecil yang umur 3-4 tahun masih SD itu baru bisa, kalau kita nggak bisa. Dan satu lagi yang paling mantep ini nih, ini bener-bener apa ya nih teman-teman bisa lihat, sangat luas banget teman-teman, nih luas banget. Jadi kalau teman-teman biasa Fortuner ini agak sempit, apalagi Pajero. Kalau Innova ini sangat luas. Jadi karena anak-anakku kalau main di Innova ini dia nggak terlalu pusing, karena lightroomnya jarak antara bawah ini sampai langitnya sangat tinggi kayak gitu. Oke, selesai semua guys. Ini ya first impressionku untuk Innova baru ini facelift. Nanti aku mau tes dulu, nanti aku ajak buat nyetir, aku mau maintenance sore ini. Nanti kita lihat impresi nyetirnya kayak apa, dan aku besok mulai ada beberapa hal yang bakal aku modif dulu. Ya nggak modif sih, kayak tambah-tambahan karpet dulu lah, sama backlight dan lain-lain, sama lampu mungkin kayaknya ya. Iya, satu lagi guys, nah ini masih tetap ada stainless modelnya kayak chrome gitu, nggak apa-apa lah untuk pemanis. Ini juga lumayan aman aslinya, jadi kalau ketatap itu nggak langsung ke bodinya, tapi dilindungi sama ini apa ini nggak tahu namanya, itulah. Oke lah ya teman-teman, nggak terlalu kecewa lah, beli inilah. Oke, nanti kita pakai dulu mau isi bensin juga ini teman-teman. Aku mau isi full dex dulu ini supaya mantep ini tariannya. Oke, tunggu guys. Sorry ya teman-teman, ini kakinya mamaku. Nah ini salah satu juga aku suka dari Innova ini. Nah ininya, bagian ini tuh ada keluar AC. Jadi kalau teman-teman taruh HP yang panas atau untuk minuman yang mau dingin, taruh sini bisa tuh. Kalau aku sih biasanya kasih buat obat-obatan sih teman-teman. Obat-obatan aku taruh sini, sama kayak apa itu loh teman-teman, tisu basah dan lain-lain, jadi nggak gampang kering. Ini dingin banget, kayak kulkas gitulah, jadi lumayan lah. Oke guys, ini guys, aku mau isi full dex dulu guys, mobil baru nih supaya jos. Nanti setelah ini aku agak sedikit bahas ya, performance-nya aku ngerasa ada agak beda soalnya. Oke, kita jos dulu ini, kita isi bensin dulu. Ini nggak boleh pakai kamera kan, takut signal atau apalah di pom bensin. Aku isi dex dulu full. Oke, bentar guys. Ini teman-teman, aku udah isi full dex. Ini berapa ini? 380 kayaknya tadi udah diisi sih sama sales langgananku, setengah kurang. Ini aku isi dex supaya tambah jos. Dan teman-teman, ada satu yang aku notice dari tadi aku pakai ini bolak-balik dekat rumah. Ini transmisinya sekarang kok sudah nggak jeduk-jeduk kayak yang punya aku dulu. Ini sudah smooth banget. Bisa dengar ya teman-teman suaranya ya? Bisa dengar? Enak banget ini teman-teman, bener. Tadi tuh kayak nggak kerasa, tapi kok ada yang beda ya rasa feel-nya. Ini kayaknya mulai diperbaiki sama Toyota. Transmisinya sekarang jadi enak banget dan empuk teman-teman. Nggak kayak yang aku bilang kapan lalu, sempet kayak punya aku 2018 itu jeduk-jeduk, karena dari P ke R tuh kayak keras, nggak enak dan lain. Ini nggak guys, bener. Ini smooth banget perpindahannya dari R, P, dan D, enak banget. Tapi kita lihat nanti jalan kayak gimana ya teman-teman. Oke, satu lagi teman-teman yang aku paling suka dari Innova ini, cup holdernya banyak banget guys. Ini pun juga lihat lebar banget, ini bisa satu minuman besar, ini bisa dua, itu dua, ini 10 aja sama belakang semua masih bisa cukup guys. Ini aku suka banget. Ini juga bisa cup holder, dan ini kalau mau dipaksa pun juga bisa. Ini benar-benar mobil keluarga guys. Oke.